warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pada malam hari ini, ketua kelas bisa memimpin berdoa. Siapa kelasnya? Sah. Semua siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, bagaimana kabarnya semua? Baik. Raihan gimana kabarnya? Baik. Baik, kayaknya kemarin sempat ketahuan keluar kemana apa bolos itu. Tapi baik kabarnya ya? Sehat. Terus Rizky, gimana kabarnya? Baik, kakak sehat kakak? Bukan punya kakak perempuan tuh ya sama laki-laki satu kayaknya. Sehat semua ya, bapak ibu sehat. Ini dapat makan belum makan malam? Udah. Oh, ada yang belum, ada yang udah ya. Sebelum kita merambah ke apa materi kita hari ini, sebelumnya semuanya siap ya belajar ini? Siap. Ada yang kurang siap? Tidak ada ya? Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas, kira-kira sudah ada yang tahu belum kita membahas apa? Belum ada ya? Belum. Kita akan membahas ini kita akan membahas bahaya dari pergaulan bebas. Dari sini apa sih itu kira-kira pergaulan bebas? Ada yang sudah tergambar nggak? Ada yang sudah tergambar belum? Kira-kira apa pergaulan bebas? Yang bisa jawab apa angkat tangan? Kira-kira apa? Gambaran pergaulan bebas. Oh ya, ID silakan. Bermabuk, mabukan, ya betul. Masuk ke lingkup pergaulan bebas. Nah, Akbar, kira-kira apa? Merokok, ya itu juga pergaulan bebas. Siapa lagi kira? Masih ada lagi, banyak ini pergaulan bebas. Ya apa kira-kira? Main judi, Pak. Main judi. Ya. Juga ya. Nah, kira-kira apa sih bahayanya dari merokok, mabuk-mabukan, judi? Itu pasti ada bahayanya ya. Merokok udah jelas lah, bahayanya sakit. Terus judi ya jelas, nanti bisa garapin rumah ya. Bisa garapin rumah. Ya dah. Itu bahaya dari pergaulan bebas. Terus apa lagi nih? Mabukan. Kalau kita udah gaulnya bebas, menjelaskan itu kan sudah mabuk. Ada lagi yang lebih rinci ke seksnya. Pergaulan bebas ini lebih ke mengkerucutnya ya, itu lebih ke seks bebas. Nah, kira-kira apa sih bahaya dari seks bebas itu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, beberapa bahayanya itu ada, bisa kita kategorikan ke dua lingkup besar. Yang pertama, yang seks bebas itu ya, ada dua. Yang pertama bahayanya bisa kita lihat dari emosional. Yang kedua ada dari segi fisik. Bahaya dari pergaulan bebas ataupun bisa kita sebut seks bebas
itu ada dua ini fokusannya. Yang pertama dari emosional. Kenapa kita masuk ke sini? Apa sih emosional itu? Karena bagi remaja kematangan emosional itu masih belum matang. Maksudnya gimana? Di kematangan emosional dia masih sebenarnya masih SMP ya, ataupun masih alia. Yaitu memang dari segi fisik itu sudah bisa dia membuat anak, sudah bisa berderhoi. Itu bahasa apa Jawanya ya? Sudah bisa berderhoi. Tapi secara tidak langsung dari segi emosional itu masih kurang. Kurangnya apa ya? Misal kalau diperbolehkan anak SMP ataupun kelas SMK, SMA 10 itu sudah boleh menikah. Sekarang masih belum apa ya, belum pecah gitu. Sekarang gitu, sudah nikah. Pak, Bu, beresnya habis. Dia pasti stres loh. Dia masih kecil, kelas 3, kelas 2 SMA kan. Nah, dia juga masih minta orang tua. Ya, itu kan pasti secara tidak langsung dia juga apa ya, mesti emosi kan, stres. Kita ambil contoh lagi juga dari saya semisal hubungan terlalu kualitatif ya, dia kurang puas kan. Kalau masih remaja itu semangatnya seperti itu loh, nanti hubungan terus, nanti kalau kurang puas dia stres kan. Pokoknya aku harus dipuasin dulu, masih kecil stres dia pasti kan. Nah kalau sudah ibaratnya sudah dewasa, sudah kuliah ataupun lulus kuliah, itu kan pasti kalau semisal ada masalah seperti masalah keuangan atau masalah tadi kurang puas, itu kan pasti bisa memaklumi apa sih, cuma seperti itu loh rasanya gitu. Dari segi emosional bahayanya, dia bisa taruhlah bahayanya stres lah gitu ya, yang menjadi. Selanjutnya ke bahaya fisik. Itu dari segi apa? Pasti nanti anaknya berpenyakit. Penyakit apa ya? Kalau misalnya gonta ganti pasangan yang fisik itu ya, gonta ganti pasangan, nanti pasti kan akan kena penyakit HIV ataupun AIDS. Itu penyakit namanya PMS. Iya PMS. Penyakit menular seksual. Bukan PMS perempuan ya. Selanjutnya juga ada penyakit hepatitis B. Nah kira-kira ini juga dari penyakit seks bebas ini ya, ini juga ada lagi yang namanya. Kira-kira. Nah ini. Kira-kira ada yang tahu kayak ini? Kalau yang tahu silakan di tangan. Kalau enggak, kita buat apa aja. Bisa jadi. Kita nyanyi balonku ada 5. Satu orang aja yang nyanyi. Siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Adil ya? Adil apa nyanyi? Satu orang aja nggak apa-apa. Ya, 1, 2, 3. Keras. Dan biru, hijau, kuning, kelabu. Terus balonku balon hijau. Nah, apa kira-kira penyakit yang keren? Dia penyakit dari seks bebas. penyakit raja singa. Nah ya itu raja singa. Siapa namanya tadi saya lupa. Hamdan ya? Iya. Ya betul Hamdan, penyakit raja singa. Kalau bahasa dokternya itu sifilis ya. Ya penyakit bahaya dari seks bebas yaitu dari segi emosionalnya stres. Kalau dari segi fisiknya ya kita kalau gonta ganti pasangan itu punya penyakit, terkena penyakit ya PMS tadi. Terus penyakit apa? PMS itu apa saja? Penyakitnya ada HIV, AIDS, terus hepatitis B, itu penyakit itu, sifilis, raja singa, sifilis itu.
sifilis atau raja singa itu biasanya penyakit yang disebabkan, ada yang tahu kira-kira apa? Penyakit yang disebabkan karena terlalu seringnya berhubungan intim. Saking seringnya akhirnya apa? Infeksi. Mungkin bengkak atau apa ya. Nanti itu bisa ke biar guru IPA saya menjelaskan, jangan saya. Jadi itu nanti biasanya infeksi. Biasanya ya bengkak atau apa. Ya nanti bisa kalian tanyakan ke guru IPA. Jadi terlalu seringnya berhubungan intim. Nah, jadi untuk menanggulangi ini semua, ya, itu kan masih remaja. Berarti kita harus menyibukkan dengan hal yang positif. Kan tadi sudah tahu ya bahaya seks bebas itu apa. Pertama, bisa membalas stres. Taruhlah judulnya mewujudnya gila. Terus yang kesehatan badan. Kesehatan badannya kurang ya kan. Kena penyakit tertular. Mungkin sampai sini saja. Dari sini kira-kira dari teman-teman ada yang bisa menyimpulkan kira-kira bagaimana kesimpulan dari? Oh ya, silakan. Jadi saya mengetahui pergaulan bebas itu dapat saya simpulkan bahwa banyak penyakit yang ditimbulkan dari pergaulan bebas ini sendiri, termasuk penyakit raja singa dan hepatitis B. Dan untuk mencegah hal ini, saya akan melakukan beberapa hal positif seperti olahraga dan belajar. Oh ya gitu ya. Ya. Tadi ya seperti yang saya terangkan ya, kamu rajin nulis ya? Oh ya, gitu ya. Kamu juga nulis kayaknya. Ya gitu, pentingnya nulis juga. Kita bisa ingat. Nah terus ya tadi seperti yang saya terangkan itu kan, dari setelah kita mengetahui bahaya pergaulan bebas, seks bebas, itu ada penyakitnya. Ya itu tadi seperti yang tadi Bapak jelaskan di awal, kita harus lebih menyalurkan kegiatan kita ke yang lebih hal positif, hal yang lebih positif ya. Seperti apa? Seperti contohnya kita olahraga lah, ataupun ikut pencaksilat, ataupun kita matlaah belajar pelajaran-pelajaran sekolah atau ngaji yang telah lalu itu bisa matlaah. Jadi itu penanggulangannya. Setelah sampai sini kira-kira ada yang dipertanyakan tidak dari anak-anak sekalian? Jika ada yang ditanyakan, apa? Oh iya, kata lagi ya. Apa lagi kira-kira itu? Cara membedakan pergaulan yang benar dan salah. Oh, cara ini gini ya, resepnya. Cara membedakan pergaulan yang benar dan yang salah. Oh, kok ini dengan berbeda kita. Kita sedikit loh. Nah, cara membedakannya itu biasanya gini. Kalau dari makalah itu ada yang mengatakan, lihatlah temannya ataupun lihatlah lingkungannya. Nah, kira-kira kalau lingkungannya di situ tukang malak ataupun yang benar sama yang benar tadi ya, jadi tukang malak ataupun tukang ngaji, itu kan pasti udah kelihatan ya. Nah, kalau tukang ngaji itu pasti udah lingkungannya baik. Kita lihat dari jauhnya aja, dari luarnya aja. Nah, tapi kalau kita udah lihat dari jauh, anak ini kalau malam suka mabuk-mabukan, ya berarti udah kelihatan itu pergaulan yang kurang baik. Nah, bukan kita mengelak dia tidak baik, setidaknya kita ada jarak. Nah, tapi juga dari sini bukan berarti kita tidak menemani, apa bahasanya, kita ya kita harus tetap anggap dia orang itu sahabat. Ya, cuma kita agak jaga jarak karena pergaulan tadi yang suka main atau apa. Tuh, jadi cara membedakannya kita lihat saja dari lingkungannya ya. Kalau lingkungannya itu ibaratnya suka ngaji, suka belajar, itu udah pasti baik. Tapi kalau lingkungannya suka main kartu, remi, ditambah lagi bawa miras ataupun AM, torpedo, itu kan berarti kurang baik ya. Minumnya AM loh, itu udah dapat dilihat, sudah dapat disimpulkan, berarti itu lingkungan yang kurang baik. Ya bukan kita nggak harus menemani, tapi kita harus ada jaga jarak. Nah, mungkin sampai sini saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Kita akan bertemu lagi di minggu depan malam apa kira-kira? Senin. Malam Senin ya? Ya malam Senin.
nanti kita akan belajar tentang materi apa kita kira-kira di buku itu. Materi apa kira-kira di minggu depan? Kan saya juga di awal sudah pernah sampaikan kita akan belajar gini-gini. Ayo, ada yang nulis ya kira-kira? Nah, sepertinya ganti buku mungkin ya. Nah, jadi di materi minggu depan, pertemuan minggu depan di malam Senin tadi ya, kita akan membahas tentang apa dampak dari merokok. Ya, dampak dari merokok ataupun narkoba. Jadi itu yang Bapak sampaikan ke ini, kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih. Silakan ketua kelas bisa, bukan ketua kelas lagi. Silakan bendahara bisa memimpin debat. Mulai. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.